Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040005. Di sini saya akan menjelaskan di mata kuliah pengantar kurikulum. Saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum sekolah dasar. Nah, adanya landasan-landasan tersebut itu pertama itu menjadi acuan agar kurikulum yang disusun relevan dengan kebutuhan zaman serta mampu menjawab tantangan pendidikan di masa kini dan masa depan. Nah, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam landasan kurikulum, ketidaksesuaian dengan kebutuhan peserta didik, serta kurangnya keterpaduan antara teori dan praktik. Nah, karena itu penting untuk kita memahami secara mendalam mengenai pentingnya landasan pengembangan kurikulum. Nah, khususnya pada tingkat sekolah dasar. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya di sini ingin menjelaskan tentang landasan-landasan yang ada di kurikulum sekolah dasar. Yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, di mana landasan filosofis yang kita pakai di Indonesia yaitu kita adalah Pancasila, di mana dasar utama kurikulum di Indonesia untuk membentuk karakter bangsa. Nah, landasan filosofis ini secara harfiah itu, menurut filsafat itu berarti cinta akan kebijakan. Nah, untuk dapat berbuat secara bijak, perlu pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir secara mendalam, sistematis, dan logis. Nah, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan mengenai kebenaran. Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia. Nah, termasuk masalah pendidikan. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam. Nah, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan dan melaksanakan dan juga membina dan mengembangkan kurikulum. Nah, penggunaan filsafat dalam pengembangan kurikulum ini berbentuk program yang tertulis maupun dalam bentuk pelaksanaan operasional di sekolah. Nah, filsafat ini merupakan suatu hal yang dapat membimbing siswa menuju ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dalam pengembangan kurikulum tentu harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Nah, langkah ini tuh akan memberikan nuansa terhadap konsep dan landasan filosofis pendidikan di Indonesia sendiri, merupakan yaitu di Indonesia adalah Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, filosofis pendidikan di Indonesia sendiri ini mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Nah, namun tentunya masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Yang kedua ada aliran idealisme, yaitu fokus pada karakter dan spiritualitas. Nah, di mana filsafat idealisme ini tujuannya itu harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter dan bakat dan kebaikan sosial sesuai dengan hakikat manusia. Nah, dengan demikian tujuan kurikulum dimulai dari tingkat pusat ideal sampai ke tujuan operasional pembelajaran harus merefleksikan pembentukan karakter tersebut. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini menjelaskan isi kurikulum berdasarkan filosofi idealisme itu dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia dan keterampilan melalui program dan pendidikan praktis. Nah, pendidikan ini harus memiliki keunggulan yang menjadikannya sebagai panutan bagi peserta didik, yang menjadikannya sebagai implikasi filosofis tersebut dengan bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan dengan memiliki keunggulan. Pendidik harus memiliki keunggulan yang menjadikannya sebagai panutan bagi peserta didik dan mengimplikasikan filosofi tersebut dengan bertanggung jawab menciptakan lingkungan kondusif bagi terselenggaranya pendidikan dengan memiliki keunggulan dan melaksanakan pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada aliran realisme, yaitu fokus pada penguasaan materi sains dan sosial. Nah, kurikulum pendidikan ini dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun pembelajaran yang memuat nilai-nilai. Nah, isi kurikulumnya pun lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran atau subjek. Landasan kurikulum ini menyatakan bahwa filsafat ini diimplikasikan dengan memposisikan pendidik sebagai pengelola pendidikan yang harus menguasai tugas terkait pendidikan, di mana di sini
guru dipaksa untuk menjadi berpedagogik gitu, dimana guru itu menguasai materinya dan tugas-tugasnya. Yang selanjutnya yaitu aliran pragmatisme, yaitu fokus pada pengalaman praktis untuk memecahkan masalah. Nah, implikasi filsafat pragmatis itu pengembangan isi kurikulum adalah muatan pengalaman yang telah teruji dan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, proses pembelajarannya itu juga harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah. Nah, penyelidikan dan penemuan yang dipimpin oleh pendidik, ketiga aliran filosofi tersebut kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang disebut dengan sikap-sikap filosofis dan paradigma. Nah, di sini paradigma pendidikan modern yaitu ada yang pertama itu esensialisme dan perennialisme. Nah, yaitu pewaris budaya luhur dan pengembangan nalar atau logika. Nah, esensial sendiri itu adalah paradigma merupakan pengalihan penerusan warisan budaya luhur ke generasi berikutnya. Pendidikan bagi esensialisme ini merupakan kendaraan yang membawa manusia ke dalam budaya kehidupan. Semua siswa diajarkan mengenai inti umum pengetahuan seperti ilmu alam dan bidang teknik dengan pembelajaran model baru yang diharapkan meningkatkan efisiensi pengajaran. Sementara perennialisme itu, pendidikan merupakan kedisiplinan pikiran, pengembangan nalar, dan penyampaian kebenaran yang tidak berubah dan tidak akan berakhir selamanya. Nah, perennialisme ini menekankan kurikulum berdasarkan akademik yang menekankan logika, tata bahasa, retorika, dan bahasa modern. Nah, kemudian siswa itu diberi kesempatan belajar di situasi luar sekolah, gak cuma di dalam sekolah aja. Nah, pelajaran di sekolah ini menekankan percobaan ilmiah dan teknologi dengan pengurangan tekanan pada pengertian tentang kehidupan berkualitas yang seharusnya ditonjolkan, serta mengabaikan pelajaran yang berfokus pada hal yang pengaruhnya itu kurang jelas terhadap pengembangan akalnya. Nah, selanjutnya itu ada progresivisme, yaitu kurikulum berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Nah, progresivisme ini berpendapat bahwa pendidikan adalah demokrasi, serta proses pendidikan yang berpusat kepada kepentingan pembelajaran. Nah, progresisme ini berpandangan bahwa pendidikan adalah pelayanan terhadap kebutuhan siswa atau pembelajaran, di mana kebutuhan dan minat pembelajaran yang merupakan kepentingan utama pendidikan sekaligus bahan pertimbangan yang utama dalam memberikan layanan pendidikan. Nah, isi pelajarannya melibatkan siswa memecahkan persoalan dan refleksi yang diambil dari kajian ilmiah sosial yang memiliki tentunya relevansi dengan program yang menggunakan aliran ini. Nah, selanjutnya itu ada rekonstruksivisme, yaitu sekolah sebagai agen perubahan sosial dan pembaharu masyarakat, di mana paradigma ini sebagai anti kemapanan dan berpandangan bahwa sekolah harus berdiri di barisan terdepan untuk terciptanya perubahan sosial yang mendasar dan berlawan dengan esensialis. Program di sekolah seharusnya menyiapkan siswa sebagai pembaharu sosial, sehingga perannya tidak hanya sebatas rakyat biasa. Jadi tuh anak-anak yang sekolah itu nggak cuma rakyat biasa aja, jadi dia akan menjadi pembaharu di zaman yang akan datang. Nah, selanjutnya ada postmodernisme, yaitu menghargai keberagaman budaya, dialog terbuka, dan keunikan individu, di mana paradigma ini memiliki pandangan yang berpusat pada individu dengan landasan perbedaan individu yang menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menyikapi sesuatu. Paradigma ini berfokus pada individu serta pendekatan unik dalam memahami sesuatu dengan memperhatikan persoalan budaya dengan lebih mendalam. Nah, sekolah harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang orang dan orang yang budayanya itu berbeda. Nah, dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan keyakinan mendalam pada ilmu pengetahuan dan diberi kesempatan menerima informasi dalam bentuk lain yang berhubungan dengan cara pandang masyarakat. Nah, dalam hal ini tuh guru hendak bersikap tuh demokratis gitu dan melibatkan siswa dalam dialog terbuka dan penemuan sendiri. Jadi guru juga harus terbuka. Guru ajak siswa minta pendapat siswa tuh seperti apa, pandangan siswa tuh seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu pertama itu ada aspek perkembangan. Nah, di mana menyesuaikan materi dengan tahap operasional konkret, di mana butuh media nyata, emosional yang stabil, dan juga interaksi sosial. Terus juga teori belajar, yaitu ada behaviorisme, yaitu stimulus dan respon. Terus juga ada kognitivisme, yaitu proses berpikir dan pemahaman.
selanjutnya ada konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, selanjutnya ada landasan sosiologis, di mana yang pertama itu ada relevansi masyarakat. Kurikulum itu harus menjawab kebutuhan zaman dan perubahan iptek, di mana kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dan dia bisa menjawab apa yang sedang dialami di zaman tersebut. Nah, selanjutnya ada kultural, memperhatikan adat istiadat, nilai dan keberagaman latar belakang siswa, di mana kita di Indonesia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbudaya-budaya yang sangat berbeda-beda. Terlebih banyak siswa dengan latar belakang yang budaya itu sangat kental. Nah, selanjutnya ada implikasi, di mana menyiapkan siswa agar mampu berinteraksi, bekerja sama, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada landasan teknologi dan komponen kurikulum. Di sini konsep kurikulum itu adalah rencana sistematis yang fleksibel, yaitu sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Nah, ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah tujuan, yaitu arah pelajaran yang akan dicapai. Yang kedua ada materi, di mana isinya itu adalah konten informasi dan pengetahuan khusus yang akan diajarkan. Yang ketiga ada metode, yaitu strategi dan teknik implementasi saat di kelas nanti, saat guru mengajarkan mentransfer ilmunya kepada siswa di kelas. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu alat ukur keberhasilan dan perbaikan program, di mana guru bisa tahu bahwa anak ini menerima materi dengan betul, sebagai tolak ukur juga apakah siswa ini menguasai materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, jadi kesimpulan dari yang materi saya sampaikan yaitu kurikulum SD itu harus ideal dan mampu menyeimbangkan aspek kognitif, emosional, dan sosial agar siswa itu nggak cuma cerdas akademis, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.